Berikutnya ialah Lubuk Gadang. Lubuk Gadang berada di negari Binjai. Beberapa tahun yang lalu di Binjai ada salah satu sungai yang tidak besar. Akan tetapi di sungai inilah nantinya kita akan melihat ikan yang besar, sementara airnya tidak banyak dan sungainya juga dangkal. Alkisah, ada seseorang yang punya mantra untuk membuat lawak larangan. Dalam mantra ini tidak boleh ada orang yang lain tahu nantinya. Membuka lawak larangan setelah besar. Syarat yang diminta oleh datua tersebut antara lain: pertama, kain putih sebagai tanda untuk manusia dan bangsa jin bahwa kawasan itu tidak boleh mencari ikan. Kakek itu juga memberikan gambaran bahwa tidak bangsa manusia saja yang mencari ikan, tetapi bangsa jin juga mencari ikan. Syarat yang kedua ialah kemenyan. Kemenyan ini berguna untuk menandakan bahwa setelah kemenyan itu dibakar, maka kawasan yang ditancapkan kain putih, baik yang di hulu maupun yang di hilir, tidak boleh menangkap ikan lagi, siapapun itu. Semenjak saat itu sudah ditetapkan oleh masyarakat bahwa lubuk tersebut sudah diuduah. Istilah uduah digunakan oleh masyarakat Binjai untuk mengatakan bahwa sesuatu, baik itu berupa kebun, padi, ladang, dan lain-lain, sudah dimantrai oleh seseorang yang sakti, mempunyai kekuatan mandraguna, tidak boleh diganggu gugat lagi. Kalau sudah ada tanda kain putih, itu berarti ikan di sungai tersebut tidak boleh diambil lagi. Kalau ternyata ada warga masyarakat yang melakukan tindakan yang membahayakan itu, maka masyarakat itu akan meninggal. Walaupun yang ikut makan ikan tersebut seluruh keluarga, akan tetapi hanya yang bersangkutan saja yang akan meninggal. Begitu ceritanya. Karena beratnya perjanjian dengan penguasa ikan, air, dan manusia, maka ikan tersebut akan cepat besar. Hal ini dipercaya masyarakat bahwa ikan tersebut setelah dibacai mantra bisa membesar dalam hitungan minggu tanpa makanan. Dalam artian, ikan tersebut akan besar tanpa dikasih makan oleh manusia, karena ikan tersebut akan datang dengan sendirinya tanpa disemai benih ikan. Sebab menurut kakek itu, ikan tersebut datang untuk mencari perlindungan dari orang-orang yang ingin menangkap ikan. Semenjak saat itu tidak ada lagi yang berani mengambil ikan di sana. Kakek yang mauduh ikan tersebut sekarang sudah meninggal. Akan tetapi tidak ada lagi yang berani mengambil ikan tersebut. Padahal ikan tersebut sangat banyak dan sudah besar-besar. Menurut informan, cucu dari kakek tersebut sampai saat ini juga tidak mempunyai keinginan untuk membuka ikan larangan tersebut. Menurut dia, ikan larangan yang ada di Lubuk Gadang itu ada yang sebesar kuda, dan ikan tersebut akan keluar pada waktu sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri. Yang selanjutnya ialah Batang Lunduang. Batang Lundang adalah nama sebuah sungai yang mengalir dari kaki Gunung Pasaman. Batang Lundang ini tidak terlalu besar, kalau dilihat malah lebih besar sedikit dari Bandar. Akan tetapi banyak yang membuat masyarakat mengalami kejadian aneh dari Batang Lundang, dan sampai sekarang Batang Lundang masih dipercaya oleh masyarakat ada penghuninya, yaitu sejenis jin. Pada suatu waktu ada seseorang nenek yang datang dari luar kecamatan Digonagari. Nenek inilah yang nantinya mengalami kejadian di luar nalar dan logika manusia. Sebenarnya kalau seseorang nenek tidak bisa bekerja mencari uang, tapi nenek ini agak lain. Dia bisa mencari nafkah sendiri tanpa mengharapkan dari keluarganya, sebab dia tidak punya keluarga dekat lagi. Untuk itu dia berusaha mencari penghidupan sehingga membawa dia datang ke kecamatan Digonagari dan tinggal bersama sebuah keluarga di Aya Lundang. Suatu ketika nenek ini selesai bekerja di sawah salah seorang warga, tanpa berpikir panjang dia langsung mandi ke Batang Lundang. Kira-kira jam 12.30 siang.
Selang beberapa hari kemudian, nenek ini sakit keras dan tidak bisa makan dan minum selama 3 bulan. Nenek itu sering minta antar ke Batang Lundang itu selama sakitnya. Semenjak nenek itu sakit, banyak orang yang merasakan kehilangan sebab nenek itu sering menolong para petani di sana. Setelah sakitnya tidak bisa diobati lagi, nenek tersebut meninggal dunia. Mayatnya dimakamkan di pemakaman umum di dekat Air Lundang. Air Lundang adalah nama sebuah kampung yang berada di Nagari Ladang Panjang. Setelah nenek tersebut meninggal, banyak kejadian aneh yang terjadi di Air Lundang. Salah satu yang dialami oleh warga, suatu ketika ada warga yang mandi di Batang Lundang pada sore hari, dan pada malam harinya dia bermimpi dibawa oleh sekelompok orang pergi ke suatu tempat yang sangat indah dan banyak ularnya. Tetapi setelah terbangun dari mimpinya, badan orang tersebut menjadi biru dan lebam seperti habis terjatuh. Kejadian seperti itu terus terjadi beberapa kali setiap ada orang yang mandi di Batang Lundang, sehingga masyarakat memandang bahwa Batang Lundang ada penghuninya. Pernah pula suatu kejadian, ada rumah masyarakat dekat dengan Batang Lundang itu tiba-tiba dan pada suatu malam ada seekor ular yang sangat besar. Ular tersebut sebesar batang kelapa yang jatuh dari lonteng. Semenjak kejadian itu, bertambah gencar orang membicarakan keangkeran Batang Lundang, sehingga jarang sekali orang yang mau melewat ataupun mandi di Batang Lundang tersebut. Cerita ini disampaikan didapat oleh informan dari neneknya. Dari semenjak zaman neneknya dahulu hingga sekarang orang masih beranggapan bahwa ular yang paling besar berada di Batang Lundang. Kalau kita lewat di Batang Lundang, itu memang tidak ada kesan angker, akan tetapi ada aura tersendiri di dalam Batang Lundang. Untuk videonya sampai sini dulu ya teman-teman. Untuk berikutnya jangan lupa di subscribe, like, dan share pada teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk berikutnya silahkan tulis di kolom komentar video apa yang harus saya buat. Terima kasih, salam santun.